warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Vini Yesti Desiana Agnesi dengan NIM 1704622011073. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, biasanya disingkat dengan UMRAH, Prodi Ekonomi, jurusan Akuntansi. Nah, video ini dibuat merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Hadi Lydia Rikayana, SE MSc. Oh iya, jangan lupa di like ya. Teman-teman, video saya kali ini akan membahas tentang akuntansi organisasi nirlaba. Lebih tepatnya itu tentang jenis-jenis, dasar pemikiran, dan tujuan laporan keuangan dari akuntansi organisasi nirlaba. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu organisasi nirlaba? Pada belum tahu kan? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya dari pengertiannya, karena pengertian organisasi nirlaba ini telah dibahas oleh rekan saya. Organisasi nirlaba itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Jenis-jenis organisasi nirlaba itu ada 5. Yang pertama, yayasan. Nah, pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya ini adalah yang pertama, sosial, terus keagamaan, kemudian kesehatan, dan kemanusiaan. Yayasan biasanya didirikan oleh satu orang atau lebih, tergantung dari kekayaan yang dia punya. Kalau dia kaya, ya dia bisa bangun yayasan itu sendiri. Tapi kalau dia butuh dana lebih, dia harus mengajak beberapa orang untuk mendirikan yayasan tersebut. Nah, untuk organ dari yayasan itu terdiri dari yang pertama ada pembina. Si pembina ini dia mempunyai wewenang lebih tinggi dari pengurus dan pengawas. Yang kedua ada pengurus. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang terakhir adalah pengawas. Pengawas ini bertujuan untuk mengawas. Ya iya kan orang dia pengawas, tapi maksudnya itu dia mengawasi pengurus dan memberi nasihat kepada pengurus. Jenis organisasi nirlaba yang kedua adalah organisasi zakat. Kalian pasti udah nggak asing dengan kata zakat, tapi persoalan yang cukup mendasar dengan organisasi zakat ini adalah bagaimana organisasi zakat ini bisa diaudit sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat biasanya ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan serta audit atas laporan keuangan tersebut. Tapi nih ya teman-teman, banyak tahu dari pemakai laporan keuangan, bahkan auditor sendiri pun tidak mengetahui acuan dasar yang digunakan untuk membaca, untuk menganalisis, bahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Pasalnya sih, tiap organisasi nirlaba itu mempunyai acuan tersendiri untuk membuat laporan keuangan. Makanya sekarang udah ada standar akuntansi yang memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk memakai laporan keuangan tersebut. Jenis organisasi nirlaba yang ketiga adalah perguruan tinggi. Nah, pengelolaan dana universitas atau perguruan tinggi ini dikelola oleh rektor, kemudian diaudit oleh kantor akuntansi publik atau biasa kita singkat dengan KAP. Nah, KAP ini ditunjukkan oleh yayasan. Tapi pada akhirnya
dipertanggungjawabkan oleh rektor kepada yayasan, khususnya dalam hal pengelolaan dana yang harus dilakukan tiap tahun. Tiap tahun anggaran, rektor dengan segala pertimbangan dan persetujuan senat universitas mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas kepada yayasan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Nah, rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang udah disetujui oleh yayasan kemudian menjadi panduan dan acuan seluruh subsistem universitas dalam menjalankan kegiatannya. Jenis organisasi nirlaba yang keempat adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksud bukan nongkrong-nongkrong di kedai kopi, bukan. Tapi perkumpulan yang dimaksud misalkan Asosiasi Kerja Indonesia Mahasiswa dan Asosiasi Guru Matematika Indonesia. Jenis organisasi nirlaba yang kelima atau yang terakhir adalah institut. Institut adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, dalam hal budaya, dan dalam hal humaniora. Nah, humaniora. Untuk humaniora, saya yakin kalian pada belum tahu itu apa. Nah, humaniora adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengangkat dan membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Bukan maksudnya manusia yang belum manusia, tapi membuat manusia menjadi lebih bertata krama, bersopan santun, dan berakhlak. Lebih singkatnya adalah humaniora ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan gitu deh. Setelah kita membahas 5 jenis organisasi nirlaba, sekarang kita akan bahas tentang dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba. Kalau di kampung kelahiran saya di Amerika Serikat, itu ada Financial Accounting Standard Board atau disingkat dengan FASB. FASB ini berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi organisasi nirlaba non-pemerintah. Kalau di Indonesia itu biasanya pemerintah membentuk komite dasar akuntansi pemerintahan. Ada lagi namanya International Federation of Account atau disingkat dengan IFAC. IFAC ini membentuk Public Sector Committee atau PSC. Nah, PSC bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standard atau biasa kita singkat dengan IPSAS. Istilah public sector di sini adalah pemerintahan nasional, pemerintahan regional. Untuk pemerintahan regional itu terdiri dari daerah otonom, negara bagian, provinsi, daerah istimewa. Kemudian ada pemerintahan lokal, itu misalkan daerah mandiri. Kemudian ada entitas pemerintahan terkait, misalnya perusahaan negara dan komisi khusus. Dengan kata lain, PSC tidak menyusun standar akuntansi bagi organisasi nirlaba non pemerintah. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang tujuan laporan keuangan akuntansi organisasi nirlaba menurut Statement of Financial Accounting Concept atau disingkat dengan SFAC nomor 4. Yang pertama adalah laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam hal membuat keputusan yang rasional mengenai sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam hal memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis tersebut serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Teman-teman, untuk jurnal dari materi saya adalah penerimaan pernyataan akuntansi keuangan oleh pengelolaan keuangan yayasan pendidikan atau
analisis teknologi acceptance model. Kesimpulannya adalah model penerimaan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 45 sebagai standar pelaporan keuangan yayasan pendidikan di Kota Semarang dengan teknologi acceptance model atau TAM mengungkapkan niat perilaku pengguna untuk menggunakan PSAK 45. Sarannya adalah diharapkan dengan adanya penerimaan standar pelaporan PSAK 45 oleh pengelola keuangan yayasan pendidikan di Kota Semarang dapat mendorong implementasi PSAK 45 pada yayasan pendidikan sebagai standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba lainnya. Sekian video materi dari saya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini dan berikan saran yang membangun untuk perbaikan video selanjutnya. Bye-bye!